Untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru dan staf tata usaha, dan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan peserta didik SMA Negeri 10. Pertama sekali marilah kita tetap mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan upacara pada pagi hari ini untuk memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Sebelum saya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, saya akan mengapresiasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepada seluruh peserta upacara juga saya mengucapkan terima kasih. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan program sekolah kita yang sudah diamanatkan oleh Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara. Yang pertama adalah sekolah yang bebas narkoba atau sekolah bersinar. Ini semua warga, baik itu siswa, Bapak dan Ibu guru, kemudian petugas keamanan, petugas kebersihan, penjaga sekolah, dan petugas kantin sekolah kita. Ini kita harus bekerja sama untuk mewujudkan sekolah bersinar ini. Sekolah bersinar ini tujuannya adalah supaya semua warga sekolah ini tidak ada yang terlibat di dalam narkoba. Karena yang namanya narkoba sekali sentuh tidak akan lepas. Pemerintah ini sangat mendukung kita. Ya, nanti akan dari BNN akan melaksanakan tes secara mendadak ke sekolah-sekolah dan waktunya juga kita tidak tahu, maka semua kita warga sekolah siap-siap manakala BNN nanti datang dan mengadakan tes apakah kita memang positif atau negatif. Sebagai contoh, SMA Namorambe, SMA Negeri Namorambe itu pada saat diadakan tes mereka langsung satpamnya terjaring. Ini sebagai contoh. Untuk itu, mari yang kamu mana tahu ada yang sudah terlibat, mulai hari ini jangan lagi menggunakan itu. Masa depan kamu masih panjang, aku. Ya, jadi jangan mencoba-coba. Ya, karena itu nanti yang akan rusak adalah otak kamu. Kalau otak kita sudah rusak, otomatis yang lainnya akan terganggu. Ya. Jadi mari yang sudah mungkin mengenal atau mungkin menggunakan, mulai hari ini kita berniat di dalam diri kita jangan menggunakan lagi. Ya. Selain itu adalah tentang judi online. Ini saya katakan sekali lagi, jangan kamu terikut judi online. Tidak usah kamu bersuara, berarti kalau yang bersuara berarti kamu itu sudah terlibat. Walaupun itu dimulai sekecil mungkin, tapi itu membuat kamu ketagihan. Ya. Apalagi kamu sudah memakai kamus, ya, otomatis kamu akan ketagihan. Kalau hari ini mungkin kamu bisa menang 100.000, oh aku hari ini menang 100.000, besok bisa 500.000, besoknya bisa 5 juta, besoknya kalah semua. Nah, maka dari itu tolonglah, ya, tolong untuk kita semua masing-masing ini jangan kamu terlibat. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan, intoleransi, dan bullying. Ini saya ingatkan ini kepada semua siswa dan semua bapak dan ibu guru, semua warga sekolah, jangan sempat kita membuli terhadap yang ada di sekeliling kita. Baru minggu lalu saya umumkan, ternyata di E4 itu sudah ada kejadian lagi bullying. Udah saya
katakan, urus diri kita masing-masing. Kalau melihat teman kamu memiliki kekurangan, ya sudah. Kan sudah saya katakan, setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu kita maklum. Ya udah, jangan terus malah dibully kawannya. Karena kita itu, setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau saya mungkin dibully, ya saya mau problem gitu. Tapi kalau misalnya yang dibully si A, begitu dibilang aja, ih, belum kali kamu, udah tersinggung. Nah, maka dari itu kita juga harus memahami teman kita. Oh, kalau si A itu cepat tersinggung, kalau si B itu no problem. Kira-kira bisa ya ibu, jangan lagi di sekolah ini ada membuli temannya. Demikian juga untuk bapak ibu guru. Ya mari kita pelajari anak-anak kita yang jumlahnya 667 orang ini. Ya, kita harus tahu ya, bagaimana kondisinya. Ya, saya itu ditugaskan oleh Pak Kepala Dinas untuk mengamati siswanya. Sudah saya amati 2 hari ini karena harus ada laporan ke dinas. Ternyata siswanya memang ya gimana ya, kondisinya itu memprihatinkan gitu. Jadi kalau saya paksa pun tidak bisa juga, mau dipaksa. Kalau untuk ke sekolah itu tidak ada ongkosnya. Jadi mereka tidak masuk itu karena tidak ada ongkosnya. Orang tuanya tidak bekerja, sakit, mamanya sudah tidak ada. Kemudian mereka juga belum bisa bekerja, bapaknya stroke. Itu sebagai contohnya. Makanya itu, mari, tapi walaupun keadaannya sebegitu mungkin, mari kita tetap bersemangat. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa sekolah, supaya kamu paling tidak tamat SMA. Karena sekarang ini kalau kamu sudah tidak punya ijazah SMA, kamu tidak bisa bekerja. Walaupun itu hanya ke Indomaret, kalau tidak ada ijazah kamu tidak bisa bekerja sebagai karyawan Indomaret. Itu contohnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk persingkat waktu saya bacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2023 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 mengusung tema Bersama Memajukan Indonesia dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimpulkan kolaborasi dan warna-warni, menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda-pemuda generasi muda Indonesia hari ini
telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoak, ujaran kebencian, serta sejumlah program bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya dengan tatanan sosiokultural, politik, bahkan bisnis yang dikontestasi. Kita perlu bertanya apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara masif. Mengimbangi percepatan dan perubahan ini saja sudah cukup membuat kewalahan. Pada intinya, penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diseriusi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Karena kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektoral penyelenggaraan pelayanan kepemudaan agar implementasi koordinasi lintas sektoral tersebut efektif menuju pencapaian ide pembangunan pemuda. Maka pada momen Hari Sumpah Pemuda ini kita harus canangkan kebulatan tekad semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen-elemen lain. Saudara-saudara sekalian, terakhir mari kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua. Sebelumnya saya menyampaikan pantun. Di Cina banyak aster, sungguh indah dipandang mata. Hari ini 28 Oktober kita peringati sebagai Sumpah Pemuda. Kopi terkenal namanya Ruby, masak soto bumbunya koyak. Wahai kaum pemuda-pemudi, isilah kemerdekaan dengan